Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat karena kasih. Di dalam pasal 14 ini, Tuhan Yesus bermaksud untuk menghibur dan menguatkan murid-murid yang sedang merasakan sedih atau gelisah karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Perasaan dari murid-murid ini wajar karena mereka menghabiskan waktu setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Tuhan Yesus di sini juga bukan hanya menghibur dan menguatkan mereka, tetapi Tuhan Yesus juga ingin meyakinkan mereka, para murid-murid, agar dapat menjalankan tugas atau misi yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tugas atau misi itu bisa saja lebih besar daripada tugas atau misi yang selama itu mereka jalankan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ingin mempersiapkan mereka. Dalam salah satu pesan Tuhan Yesus menyampaikan hubungan antara ketaatan dan kasih. Apakah itu? Kasih yang membuat seseorang menjadi taat. Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada murid-murid bahwa jika murid-murid benar-benar mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan guru mereka, maka pastinya murid-murid juga akan taat kepada perintah dari Tuhan dan guru mereka ini, Tuhan Yesus. Kasih yang menjadi dasar yang sesungguhnya dari ketaatan itu. Jika tidak mengasihi atau tidak ada kasih di dalam hubungan antara guru dan murid, atau antara hubungan Tuhan dan umatnya, maka ketaatan yang sejati tidak akan hadir dalam hubungan itu. Ketaatan yang hadir bisa saja memiliki dasar yang tidak kuat atau mudah goyah. Tapi jika ketaatan itu berdasarkan kasih, maka ketaatan itu pastinya akan kuat. Di sini Tuhan Yesus menginginkan murid-murid menunjukkan bukti kasih mereka bukan hanya dengan perasaan gelisah atau sedih karena akan ditinggal, tetapi menunjukkannya dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus dengan segala perintah, dengan segala tugas yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Ketaatan yang bukan dalam bentuk kata-kata saja, tetapi ketaatan yang sungguh-sungguh melibatkan tindakan atau sikap yang total kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, memang tidak mudah atau sulit ketika kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Pastinya akan ada saja tantangan ataupun godaan dari si iblis untuk membuat kita menjadi tidak taat terhadap perintah Tuhan. Baik perintah Tuhan dalam hal yang kecil ataupun hal yang besar. Tetapi Tuhan Yesus tahu akan hal ini. Setelah membahas akan hal antara taat dan kasih, Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata bahwa Ia akan meminta Sang Penolong untuk menolong murid-muridnya pada saat itu. Tetapi penolong ini juga hadir bagi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penolong inilah yang akan memampukan murid-murid atau umat-umat Tuhan dalam menjalankan tugas atau misi Tuhan. Dia juga yang akan membuat kita kuat, akan membuat kita mampu dalam menjalankan semua perintah-perintah. Penolong ini akan memampukan setiap murid atau umat Tuhan dalam menjalankan hidup yang taat kepada Tuhan. Dia akan menghibur dan juga menguatkan kita ketika kita merasakan kesulitan ataupun kedukaan di dalam hidup kita ini. Jadi, kita tidak pernah sendiri dalam menjalankan tugas kita sebagai orang percaya.
ada Sang Penolong itu. Tapi juga jangan lupa yang penting adalah kita harus taat karena kasih. Kasih kepada Tuhan kita, kasih yang telah dinyatakan terlebih dahulu oleh Tuhan kepada kita melalui pengorbanannya. Kasih yang besar itulah yang membuat kita menjadi taat sungguh-sungguh padanya. Jemaat Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua hari ini adalah, sudahkah kita percaya sungguh-sungguh? Sudahkah kasih itu hadir dalam hubungan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus? Apakah ketaatan yang telah kita lakukan selama ini dasarnya adalah kasih atau bukan? Mari mengoreksi diri kita masing-masing. Biarlah renungan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat renungan firman Tuhan di hari ini. Kami diingatkan bahwa bukti dari kami mengasihi Engkau adalah ketaatan. Ketaatan yang sungguh-sungguh lahir dari kasih yang juga bersumber dari Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami hidup dalam ketaatan tanpa dasar kasih Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan pada akhirnya tidak menyenangkan hati-Mu, menjadi batu sandungan. Tapi biarlah kasih itu yang menjadi dasar, sehingga apa yang kami lakukan, baik itu hal yang paling kecil sekalipun, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.